Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat makan matematika. Di sini saya menghimbau kepada sahabat makan matematika agar kiranya selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Apabila tidak ada pekerjaan yang tidak penting-penting amat, jangan sampai Anda keluar rumah. Selalu waspada dengan virus corona. Lebih baik kalian berdiam diri di rumah saja agar corona ini cepat berakhir. Terima kasih. Teman-teman, ternyata kita harus menggunakan masker dan berdiam diri di rumah. Kenapa ya? Kok kita harus berdiam diri di rumah? Tak bisa main dong. Ya, Kenapa kita harus berdiam diri di rumah? Kenapa kita harus menggunakan masker? oh nanti saya jelaskan. Akan jelaskan mengapa harus menggunakan masker dan harus berdiam diri di rumah saja. Ya, coba jelaskan ke Alim. Alim nggak ngerti. Teman-teman paham nggak mengapa harus di rumah saja? Oke teman-teman, sahabat makan matematika, saya akan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan masker dan berdiam diri di rumah saja. Saya akan jelaskan kapankah corona ini akan berakhir dengan ilmu matematika. Mau tahu informasi selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sahabat makan matematika, di sini saya akan mencoba memprediksi corona ini kapankah akan berakhir dengan ilmu matematika. Kalian mau tahu kapankah corona ini akan berakhir melalui prediksi matematika? Mari tonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan juga kalau tidak keberatan, share video saya ya. Tolong ditekan subscribe. Oke teman-teman. Menekan itu tidak susah, cuma ditekan saja. Selamat menyaksikan video prediksi corona akan berakhir melalui ilmu matematika. Halo sahabat makan matematika. Selamat siang sahabat makan matematika. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alif tadi. Kapankah corona ini akan berakhir? Lalu mengapa kita harus menggunakan masker? Dan mengapa kita harus berdiam diri di rumah saja? Sahabat makan matematika, saya akan mencoba memprediksi berakhirnya corona ini dengan menggunakan matematika. Oke sahabat makan matematika, sini saya akan membuat suatu penjelasan yaitu tentang prediksi corona akan berakhir. Prediksi corona akan berakhir. Lalu sahabat makan matematika, kapankah corona ini akan berakhir? Namun sebelumnya, saya akan mencoba mengkaji dulu beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang, terutama Alif. Mengapa kita harus social distancing? Lalu mengapa kita harus diam di rumah? Dan mengapa kita sekarang ini sekolah di rumah, kuliah di rumah? Lalu mengapa juga UN di cancel?
Dan mengapa sekarang ibadah juga dilakukan di rumah? Makan jika pada cangkir tersebut dipenuhi oleh bakteri-bakteri, apa yang akan terjadi? Misalkan saja, dalam satu hari terdapat 2 bakteri, yang artinya 2 pangkat X. Lalu 2 bakteri ini masuk ke dalam cangkir tersebut. Pada hari pertama, bakteri atau virus tersebut berkembang menjadi 2 bakteri. Masuk 2 bakteri. Kemudian hari kedua, virus berkembang lagi menjadi 4 bakteri. Dan setiap hari selalu bertambah lagi virus-virus tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, virus akan memenuhi cangkir kosong yang tadinya telah kita sediakan. Apakah yang terjadi jika ini terjadi pada tubuh kita atau pada dunia? Simak penjelasannya. Pada hari pertama dan pada hari kedua, hari ketiga dan hari seterusnya, dia akan selalu meningkat. Maka apa yang terjadi? Ketika dalam satu titik setiap harinya selalu meningkat, dan itu berarti semuanya akan dipenuhi oleh virus corona. Oke sahabat makan matematika. Mengapa harus social distancing? Lalu mengapa harus diam di rumah saja? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat 5 orang anak kecil. Dan terlihat pada panah ada 1 anak yang terinfeksi virus corona. Anak tersebut terinfeksi virus corona. Lalu ia bermain-main dengan 4 teman-temannya. Apa yang terjadi? Yang terkena infeksi virus corona berjalan lagi dia ke tempat lain. Dan yang kawannya satu lagi, dia jalan lagi ke tempat yang lain. Kawannya lagi berjalan ke tempat yang lain. Dan berjalan terus berjalan. Sehingga apa yang terjadi? Semuanya yang bertemu dengan 5 anak tersebut akan terkena virus corona. Karena 1 orang yang menularkan virus corona tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun terkena virus corona. Lalu ketika dalam waktu singkat, kasusnya bertambah pesat. Seperti terlihat pada gambar grafik. Dalam waktu singkat, jumlah kasus akan bertambah pesat. Dan dalam waktu lambat, kasus penyebaran wabah semakin lambat. Pada kedua kurva tadi, ada 1 keunikan. Di mana letak keunikannya? Perhatikan, kurva 1 tadi dalam waktu dekat kasusnya meningkat, dan kalau kurva kedua dalam waktu lambat kasusnya semakin lambat. Pada kedua kurva tersebut ada 1 keunikan, yaitu keunikannya pada kapasitas fasilitas kesehatannya. Seperti dokter, alat kesehatan, dan lain-lainnya. Lalu apa yang terjadi jika kurva 1 terjadi, sahabat makan matematika? Jika kurva 1 yang terjadi, dalam waktu singkat, penyebaran akan semakin cepat. Tentu saja, kapasitas fasilitas kesehatan tentu akan mengalami kewalahan. Lalu apa yang terjadi jika fasilitas kesehatan kewalahan? Pasien positif tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Pasien meninggal.
dan tenaga medis pasti kewalahan. Mengapa demikian? Karena terlalu banyak yang akan diurusi dalam waktu singkat. Lalu, jika kurva 2 yang terjadi, dalam waktu lambat, penyebaran virusnya akan semakin lambat. Pasien otomatis bisa diurus dengan baik. Kedua, resiko pasien meninggal sedikit. Itu yang terjadi jika kurva 2 terjadi. Apakah kita mau kurva 1 atau kurva 2 yang terjadi? Tentunya kita akan mengharap kurva 2 yang akan terjadi. Nah, dalam keadaan ini, grafik tersebut dinamakan flatten the curve. Yang artinya kita harus memperlambat penyebaran pada kurva. Lalu bagaimana caranya untuk memperlambat penyebaran pada kurva? Seperti ilustrasi tadi, ada satu cangkir kosong. Lalu dalam satu hari ada 2 bakteri, yang artinya 2 pangkat X. Bakteri tersebut dalam satu hari berkembang menjadi 2 bakteri, dan dalam hari kedua berkembang menjadi 4 bakteri, dan seterusnya selalu berkembang dan berkembang sehingga cangkir kosong tersebut bisa penuh dengan virus. Lantas apa hubungannya corona dengan matematika? Corona bisa berakhir dengan prediksi melalui matematika. Bagaimana caranya? Ada rumus sederhana perkembangan COVID-19 per harinya. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Itu adalah rumus sederhana dari perkembangan COVID-19 dalam perharinya. Apa itu delta NH? Delta NH yaitu jumlah kasus per hari. Lalu R itu apa? R itu jumlah rata-rata orang bertemu pasien COVID-19. Lalu apa itu P? P, peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Tentu sahabat makan matematika akan ingat apa itu delta NH, apa itu R, apa itu P. Lalu kemudian ketika kita melihat jumlah total kasus orang positif per hari berikutnya, ada rumus jumlahnya, rumus yang harus kita gunakan untuk menghitung jumlah total kasus orang positif per hari berikutnya, yaitu dengan cara NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali R dikali P. Itu rumus jumlah total kasus orang positif per hari berikutnya. NH itu adalah orang positif di hari sebelumnya. Jadi ingat, sahabat makan matematika, NH itu orang positif di hari sebelumnya. Melalui rumus tadi, rumus ini kita faktorkan. Nah, NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali R dikali P. Lalu kita faktorkan. NH plus 1 sama dengan 1 plus R dikali P dikali NH. Tentu sahabat makan matematika tahu bagaimana cara memfaktorkannya. Jika 1 dikali NH, hasilnya NH. Ditambah R dikali P dikali NH. NH dikali R dikali P. Itu adalah cara memfaktorkannya ya, sahabat makan matematika. Pada hari kedua, kita gunakan rumus NH plus 2, 1 plus R dikali P pangkat 2 NH. Dan hari ke X, NH plus X, 1 plus R plus kali P pangkat X dikali NH.
Jadi kita dapatkan rumus hari ke X, NH plus X, 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. Itu adalah rumus untuk hari ke X ya, sahabat makan matematika. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengurangi NX? Bagaimana sahabat makan matematika? Ya tentunya kita harus mengurangi R dan P-nya, sahabat makan matematika. Apa itu R tadi? Apa itu P tadi? Tentunya kalian pasti ingat. R tersebut jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Lalu apa yang dimaksud? Bagaimana cara menguranginya tadi? Caranya yaitu ketika kita harus mengurangi angka R, kita harus bersocial distancing. Dan yang kedua, kita harus stay at home. Lalu bagaimana cara mengurangi P tadi? Peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, caranya yaitu dengan cara pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Dan yang ketiga, hidup sehat, serta lain-lainnya. Jadi sahabat makan matematika, jika kita ingin mengurangi NX, maka kurangi R dengan P. Baiklah sahabat makan matematika. Agar lebih jelas, kita lakukan perhitungan matematikanya jika pada kondisi tidak social distancing dan tidak stay at home, apa yang akan terjadi sahabat makan matematika? Perhatikan gambar tersebut. Terdapat gerombolan orang-orang sedang di dalam suatu lokasi. Misalkan orang yang diberi tanda panah ini positif terkena COVID-19, lalu ada 50 orang yang bertemu dengannya. Bagaimana caranya? Orang tanda panah tersebut terkena COVID-19, lalu ada 50 orang yang bertemu dengannya. Dalam kondisi ini, ia tidak menggunakan masker ya sahabat makan matematika. Kita ketahui R sama dengan 50 orang. Lalu kita anggap P-nya 1% saja. Kita ambil yang paling terkecil, 0,01. Kita kalikan R dikali P tadi. 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Jadi R dikali P sama dengan 0,5. Misalkan saja pada hari itu ada 100 orang yang terkena virus corona. Lalu kita gunakan rumus tadi. NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. Kita hitung ya sahabat makan matematika. 1 ditambah 0,5 pangkat X dikali NH. Dapat dari mana 0,5 tadi? 0,5 tadi kita dapat dari R dikali P. Yaitu 50 dikali 0,01. Lalu kita dapat hasilnya 1,5 pangkat X dikali 100. Apa yang terjadi 14 hari ke depan setelah hari ini? Apa yang akan terjadi, sahabat makan matematika? 14 hari ke depan, kita akan bisa memprediksi menggunakan rumus ini. NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. NH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14. Lalu dikalikan, anggap saja tadi 100 orang yang terkena virus corona. 100. Hasilnya 29.000 dikali 29.000 dikali. Hasilnya 29.192 orang yang terkena virus corona pada hari 14 ke depan. Banyak banget ya ternyata teman-teman. Kalau ia tidak dalam keadaan social distancing dan tidak menggunakan masker, yang terjadi 29.192 orang yang
akan terkena virus corona. Mengerikan sekali ya. Aku jadi takut. Bagaimana jika dalam keadaan social distancing? Kita misalkan R-nya 10 orang. Lalu P-nya kita ambil yang terkecil, 1%, 0,01. Kalau R dikali P, maka hasilnya 0,1. Didapat dari 10 dikali 0,01. Misalkan hari itu ada 100 orang yang terkena virus corona, berapakah orang yang terkena 14 hari ke depannya? Kita jawab dengan menggunakan rumus tadi. NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. Kita masukkan nilainya. 1 plus 0,1. 0,1 didapat dari R dikali P. Pangkat X dikali 100. Lalu 1,1 dipangkatkan dikali 100. 1,1 pangkat 14 kita kalikan dengan 100. Berapakah hasilnya? Hasilnya yaitu 379 orang. Bagaimana sahabat bukan matematika? Sangat berbeda bukan? Jika kita melakukan social distancing, maka orang yang akan terkena virus corona 379 orang. Iya, Alif malah tidur. Enggak. Alif nggak tidur kok. Ini Alif bangun. Nah, sahabat makan matematika, sudah kita ketahui bahwa sangat jauh sekali perbedaan jika kita melakukan social distancing dan menggunakan masker dengan yang tidak social distancing dan tidak menggunakan masker. Sangat jauh sekali hasilnya. Ketika kita melakukan social distancing, maka peluang orang yang akan terkena virus corona hanya 379 orang. Namun ketika kita tidak melakukan social distancing dan tidak menggunakan masker, peluang orang terkena virus corona bisa mencapai 29.192 orang. Ini untuk hari ke-14. Bagaimana untuk hari ke-100-nya nanti? Sahabat makan matematika, cobalah kalian berpikir sendiri. Oleh karenanya, saya selaku pembuat channel Makan Matematika mengajak kepada sahabat makan matematika, ayo kita terapkan beberapa gambar ini. Pertama, kita gunakan selalu masker ketika keluar rumah. Lalu jangan lupa sahabat makan matematika mencuci tangan sahabat makan matematika ketika sedang beraktivitas ataupun sesudah beraktivitas. Cuci tanganmu jangan lupa dilakukan ya sahabat makan matematika. Kalau bisa sahabat makan matematika, hindari tempat ramai, belajar dan bermainlah di rumah. Baiklah sahabat makan matematika, itu saja yang bisa saya sampaikan pada channel kali ini. Lalu apa jawabannya? Jika kita ingin tahu kapan corona itu akan berakhir, kita harus mengurangi angka R dan angka P, yaitu dengan cara menggunakan masker, melakukan social distancing, dan mencuci tangan serta di rumah saja. Dengan kegiatan tersebut, corona pasti akan berakhir. Salam sahabat makan matematika. Nah teman-teman, jadi kalau corona mau berakhir, kita harus menggunakan rumus matematika tadi. Dan selalu menggunakan masker ya teman-teman.
serta berdiam diri di rumah saja. Ya, teman-teman, kalau mau corona cepat berakhir, kita harus menggunakan masker ya, dan harus berdiam diri di rumah. Masker Adit mana? Arif nggak boleh.